Bab 369. Sekte Gu. Sheila Bai sekejap jadi gelisah, "Kak Kingston, saya akan mati tanpa perlindunganmu." Sheila Bai awalnya adalah anggota dari grup Tomb Raider. Dia dan teman-temannya telah mencuri makam kuno Raja Lanling. Sekarang masalah di makam kuno Raja Lanling sudah tersebar heboh di mafia. Sebelumnya dia adalah komisaris New Generation. Tidak ada orang yang mencarinya, tetapi sekarang New Generation sudah runtuh. Dia kalau kembali ke Jiangzhou, orang mafia pasti akan datang mencari entah. Jika dia kembali, pasti akan mati. Wajah Kingston Jiang pucat, berkata dengan lemah, "Tapi saya sekarang begini, saya tidak bisa melindungimu lagi. Begini saja, kamu pergi ke Jiangzhou cari Raja Xiaoyao, membiarkan dia mengatur pekerjaan untukmu sementara ini. Raja Xiaoyao juga salah satu dari 5 komandan tertinggi, dia mengatur pekerjaan untukmu. Menurut saya tidak ada orang yang berani pergi mencari masalah ke kamu juga." Kingston Jiang sudah berkata begitu, Sheila Bai juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Kingston Jiang melihat ke Qin Su lagi, berkata, "Kamu juga kembali ke Jiangzhou." "Saya tidak mau." Qin Su menolak. Saat itu, Klu Tang membawa makanan dari kantin rumah sakit. Begitu dia masuk, langsung mendengar perkataan ini. Dia sedikit tercengang, lalu segera menghampirinya. "Kingston Jiang, nasi saya sudah bawakan kemari." Dia membuka makanannya, duduk di samping, untuk memberi makan Kingston Jiang sendiri. "Berikan padaku saja, saya makan sendiri." Kingston Jiang mengambil mangkok sumpit di tangan Klu Tang, mengambil sumpit, di bawah tatapan banyak orang, memakannya perlahan. Dia telah makan 5 mangkuk nasi putih. Setelah selesai makan, melihat ke Klu Tang, berkata, "Kamu juga kembali ke Jiangzhou. Kamu juga, Clara He, kalian kembali bersama." Klu Tang langsung panik, buru-buru bertanya, "Kalau begitu bagaimana denganmu?" Kingston Jiang melambaikan tangan ringan, berkata, "Urusan saya, kalian tidak usah ngurus, lagian saya memiliki hal penting yang harus dilakukan." Kingston Jiang sudah mengeluarkan perintah meminta pergi. Dia hanya meninggalkan 8 orang 8 naga langit, yang lainnya diusir semua olehnya. Meskipun dia terlihat sakit-sakitan, tetapi sikapnya sangat tegas. Orang-orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Kingston Jiang selanjutnya, tetapi mereka semua merasa, Kingston Jiang pasti mau melakukan hal besar. Mereka juga tidak tinggal mengganggunya, membeli tiket pesawat kembali ke Jiangzhou. Di dalam kamar pasien, hanya sisa 8 orang saja. Eri Jiang bertanya, "Kak Kingston, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" "Tidak buru-buru." Kingston Jiang melambai tangan ringan, berkata, "Kalian pergi istirahat juga, jika saya sudah mengatur dengan baik, akan mencari kalian. Tapi, kamu begini." Wajah Eri Jiang membawa kekhawatiran. Kingston Jiang berdiri, turun dari tempat tidur, mencoba berjalan beberapa langkah, dipaksa masih bisa berjalan, tetapi itu sangat melelahkan. Dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, kalian pergi saja." Mendengar, mereka semua baru pergi. Kingston Jiang kembali lagi ke ranjang pasien untuk beristirahat. Pada saat yang sama mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Asap menyebar di dalam kamar pasien. Tanpa sadar dia tertidur. Entah berapa lama dia tertidur, membuka mata dengan bingung, lalu melihat seorang wanita yang berbodi seksi dan berpenampilan cantik. Dia sedang duduk di samping tempat tidur, dengan sepasang mata besar yang cerah menatap Kingston Jiang. "Ngapain? Kenapa kamu kembali lagi?" Kingston Jiang berbalik dan bangkit, melihati Qin Su yang duduk di samping tempat tidur, mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah saya sudah menyuruhmu kembali? Saya tidak perlu kamu urusin." Qin Su memberi pandangan sinis, memarahinya, "Kamu jangan menyanjung diri sendiri. Sekarang New Generation telah runtuh, saya kembali juga tidak punya tempat untuk bekerja. Saya tetap merasa tinggal di kota Jingdu, ibu kota lebih berkembang." Mendengar, Kingston Jiang juga tidak banyak bicara. Dia berbaring lagi, bersandar di tempat tidur istirahat. Dia sedang menunggu Shadow. Dia percaya bahwa Shadow pasti akan datang mencarinya. Seiring berjalannya waktu,
Sangat cepat sudah sampai tengah malam. Kintiasu tertidur di dalam kamar. Saat ini, Kingston Jiang merasakan ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki sangat rendah. Meskipun dia seluruh badan tidak bertenaga, tetapi kepekaannya masih belum menurun. Dia berbalik dan bangun, dengan lembut berjalan keluar dari kamar pasien, melihat sekeliling, kemudian berjalan menuju koridor. Baru saja tiba di jalan koridor, dia langsung melihat seorang pria yang mengenakan jas hitam, memakai topi mulut bebek dan wajah yang tidak bisa melihat dengan jelas. Dia bersandar ke dinding, melihat Kingston Jiang berjalan kemari. "Raja memintaku untuk datang melihatmu, badan kamu apa baik-baik saja?" Suara serak datang. Kingston Jiang berdiri di samping, terasa tidak bertenaga. Dia bersandar di dinding, itu baru membuatnya merasa jauh lebih baik. Wajahnya terlihat sangat bermartabat, berkata dengan lemah, "Tubuhku sangat parah. Saya kena racun Gu, seluruh tubuhku lemah, apalagi tubuhku akan menyusut perlahan, sampai akhirnya seluruh tubuh jadi tidak bisa bergerak, hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menunggu kematian." Racun Gu. Shadow sedikit terkejut. Ada apa ini? 100 tahun yang lalu, bukankah cara-cara tidak bermoral dan ilegal ini sudah dihilangkan? Bagaimana mungkin masih penggalang Gu berada? Kingston Jiang tak tahan melirik Shadow beberapa kali. Sepertinya, Shadow juga tahu banyak tentang racun Gu. Dan sepertinya 100 tahun yang lalu, ada banyak orang yang membudidaya Gu. Sepertinya kamu sangat mengerti. Shadow menggeleng kepala ringan, berkata, juga tidak tahu banyak, hanya pernah mendengar guru membicarakannya. Kingston Jiang juga menjadi tertarik, saya ingin tahu detailnya. Shadow menjelaskannya, pada 100 tahun yang lalu, di dalam perbatasan ada sekelompok penduduk, yang tinggal di pegunungan dan bergantung pada membudidaya Gu untuk mencari nafkah. Mereka disebut sebagai penggalang Gu, ini merupakan sebuah benteng, juga merupakan sebuah desa, lebih seperti sebuah sekte, yang disebut Sekte Gu. 100 tahun yang lalu, adalah masa waktu kota Daxia yang paling kacau, juga masa waktu berdirinya kota Daxia. Guru berkata, penggalang Gu adalah bencana bagi dunia, mereka berencana untuk mengendalikan seluruh dunia dengan cacing Gu, yang akhirnya dimusnahkan bersama-sama, menghilang jejak selama 100 tahun, tidak menyangka sampai sekarang masih ada penggalang Gu. Mendengar, Kingston Jiang juga sudah tahu kurang lebih. Dia tidak tertarik pada periode sejarah ini, dia hanya peduli apakah racun Gu di tubuhnya dapat dipecahkan. Jika kamu tahu tentang Gu, kalau begitu apa kamu tahu solusi mengobati racun Gu? Shadow mengelengkan kepala sambil berkata, tidak tahu, cuman orang yang meracuni Gu, baru ada cara untuk mengobati racun Gu. Kingston Jiang terdiam lama, baru berkata, saya tahu ada seseorang yang dapat memecahkan racun Gu yang di dalam tubuh saya. Jika saya ingin melakukan sesuatu, maka saya harus detoksifikasi racunnya, jika tidak saya begini, tidak akan hidup lama, apalagi melakukan sesuatu. Siapa? Busrandu. Shadow mengerut kening. Kingston Jiang, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Ini adalah seorang iblis pembunuh berdarah dingin, dia telah menciptakan Dark Knight, telah melatih banyak pembunuh, waktu itu telah menggunakan ratusan ahli kungfu baru berhasil menangkapnya. Kamu juga ikut dalam pertempuran itu, kamu harusnya tahu kekuatannya, jika dia dilepaskan, konsekuensinya akan sangat serius. Saya tahu. Kingston Jiang berkata dengan ringan, dia begitu lihat langsung tahu saya kena racun Gu, dia bilang ada cara untuk mengobati racun Gu di tubuhku, apalagi saya punya keyakinan, selama saya bisa pulih, dia bukan lawanku. Ini belum tentu, kalian semua adalah orang yang telah mencapai puncak seni bela diri, kalau bertarung hampir setara, beberapa tahun yang lalu, jika bukan karena orang kuat lainnya duluan mengkonsumsi kekuatannya, kamu sama sekali bukan lawannya. Saya juga bukan Kingston Jiang beberapa tahun yang lalu itu. Kingston Jiang memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Mendengar, Shadow berdiam. Setelah beberapa saat, baru bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau melakukan perampokan penjara, saya membutuhkanmu untuk menciptakan peluang bagi saya, setelah perampokan penjara berhasil, saya ingin kamu menggunakan hubungan kamu,
untuk mengirim bus randu keluar dari kota Jingdu ibu kota, mengirim orang-orang yang melakukan perampokan penjara keluar dari Kyoto, kota Jingdu ibu kota. Kingston Jiang tahu, Shadow memiliki kemampuan ini. Bahkan jika penjara bawah tanah dijaga oleh tentara api merah, dia juga dapat melakukannya. Karena dia adalah orangnya raja. Adalah pengawal pribadi raja. Selama dia mau, itu berarti raja bersedia. Kalau begitu semua ini menjadi sederhana. Oke, saya akan memberitahu raja, baru menghubungimu lagi. Shadow menurunkan topinya, lalu berbalik badan langsung pergi. Kingston Jiang juga melangkahkan kaki, berjalan menuju kamar pasien. Kamu pergi kemana? Begitu masuk kamar pasien, langsung melihat Kintiasu berdiri di pintu, menatapnya dengan wajah aneh. Bersambung.